Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membuat atau belajar tentang BMC. Pasti teman-teman udah tahu kan apa itu BMC? Ya, ini adalah seperti gambaran atau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu kita harus mempunyai dulu plan yang bagus. Gimana sih, apa tujuannya gitu. Itu kalau menurut saya dan sepemahaman saya ya teman-teman. Nah, kita langsung mulai saja. Nah, di sini kalau kalian punya usaha atau brand. Nah, di sini kebetulan brand saya ini namanya Sayur Leli. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu sayur leli adalah swalayan online yang menyediakan beberapa kebutuhan pokok seperti sayuran, buah-buahan, lauk pauk, ikan, dan lain sebagainya. Nah, pertama kita itu harus tahu apa itu customer segment, customer relationship, value proposition, kayak aktivitas, terus kayak partner, kayak resource, channel, dan di sini juga ada revenue stream. Dan di sini ada cost structure. Mohon maaf ya teman-teman, untuk pengucapannya mungkin salah. Saya di sini nggak jago bahasa Inggris, tapi yang penting ya itulah maksudnya, jadi masih belajar. Nah, kita langsung mulai dari customer segment terlebih dahulu. Ini setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda ya teman-teman. Ini kalau cara saya itu dari sini dulu. Kenapa? Ya saya nggak tahu. Yuk kita langsung saja. Nah, yang kalian harus ketahui, entah bisnis kalian itu bergerak dalam bidang fashion, dalam bidang obat-obatan, atau bidang kuliner, atau sama seperti saya di bidang sembako. Yang pertama kita tulis saja targetnya kita itu siapa. Untuk sayur leli sendiri itu memiliki target yaitu wanita. Nah, wanita kita lebih detailkan lagi. Dia itu umurnya berapa? Nah, targetnya itu kita dari 18 tahun sampai umur 55 tahun. Dan yang ketiga, kita cari juga orang yang seperti apa sih mereka itu. Nah, mereka itu pastinya sibuk. Berarti ini tuh wanita siapa? Bisa dikatakan saya punya cabang ya. Maksudnya dalam pemikiran saya itu berbeda-beda gitu. Yaitu satu mahasiswa, yang kedua ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini udah termasuk dosen, ibu dosen, lalu ibu dokter dan lain sebagainya. Lalu apalagi itu tergantung dari masing-masing usaha kalian ya, mau seperti apa aja itu tergantung dari masing-masing kalian. Saya kembalikan lagi, dan segmennya itu di mana. Kalau sayur leli sendiri itu masih di area Surabaya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita udah tahu nih segmennya, kita lanjut langsung ke value-nya. Nilai kita itu bagaimana gitu. Nah, apa sih keuntungan dari belanja di sayur leli? Nah, itu yang pertama, ini nggak saya sebutkan semua ya. Intinya ini gini, karena kalau BMC ini kan termasuk seperti langkah-langkah atau rahasia sebuah perusahaan. Nah, tapi di sini saya beritahu karena di sini saya ingin berbagi sama teman-teman. Nah, saya tulis terlebih dahulu di sini. Lalu di sini bisa berhemat kalau belanja di sini, terus cepat
Kenapa cepat? Ya karena kita itu memiliki waktu yang telah kita tentukan. Jadi tuh kalian nggak perlu datang ke pasar, tapi kalian bisa berbelanja secara online. Saya tambahkan lagi satu, gitu aja ya. Di sini tuh banyak diskon. Nah, dari sini bagaimana caranya? Nah, untuk bagaimana sih caranya customer kalian ini bisa mendapatkan ini tuh gimana? Ya, caranya ada dua. Ini yaitu customer relationship atau hubungan antara kalian dan pelanggan. Itu biasanya seperti apa? Dan yang kedua ini adalah channel. Channel yang bisa membuat ibu-ibu ini tuh tahu tentang produkmu, tentang apamu itu. Nah, kita biasanya menggunakan yang namanya media sosial. Oke. Yang pertama, untuk saya sendiri itu menggunakan story WA. Terus yang kedua menggunakan Facebook. Yang ketiga menggunakan Instagram. Dan yang keempat menggunakan ini website. Walaupun websitenya belum jadi, tapi ini adalah langkah-langkah gitu. Nah, terus customer ini tuh gimana? Nah, buat temen-temen pasti udah punya masing-masing ya. Kalau untuk sayur leli, yang pertama biar bisa bergabung sama pelanggan itu kita bikin WA group. Nah, dari sana kita bisa dapat atau bisa memberikan tips-tips untuk ibu-ibu tentang bagaimana sih caranya menyimpan sayur, bagaimana caranya menyimpan lauk pauk. Itu biasanya yang akan saya berikan semisalkan bisnis ini tuh benar-benar berjalan seperti itu. Dan yang ketiga, saya akan memberikan atau mengupload apa? Produk, promo, atau program yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan bulan depan. Nah, setelah kita berhubungan ini tuh gimana? Ya, akhirnya kita bisa repeat order. Nah, gitu. Itu kalau menurut saya. Nah, dari sini jika customer ini tadi udah tahu dapat value-nya ini, terus dia merini ini, nah, akhirnya kita lanjut ke tahap selanjutnya. Apa itu? Ya ini keuntungannya. Akhirnya kita akan mendapatkan hasil atau buah dari tujuan kita. Apa sih dapatnya? Ya yang jelas yang namanya bisnis ya, selain bermanfaat untuk orang lain ya dapat ini retail dari profit kita. Semisalkan dalam 1 bulan itu kita untung 2 juta sampai 5 juta. Itu terserah pemasaran dari masing-masing perusahaan ya. Dan di situ ada juga dapat sesuatu, misalkan kayak dapat database, dapat apa, itu dapatnya dari sini. Nah, sebelum itu kita juga jangan melupakan yang namanya key activity atau aktivitas yang harus kita lakukan agar semua itu bisa terjadi, atau hal-hal yang kita lakukan setiap harinya. Yang pertama itu seperti ini. Untuk saya sendiri pastinya kan ini udah bikin story dan sebagainya. Kita bikin rensi atau nota. Tuh pasti. Yang kedua, kita belanja apapun itu. Yang ketiga, kita kontrol, kita pilih-pilih dulu. Kan itu udah belanja tuh, misalkan kayak beli tomat 5 kilo dan lain sebagainya, tapi kan pelanggan itu nggak beli sebanyak itu. Jadi kita kontrol sesuai
pesanan. Misalkan seperempat ya seperempat, setengah ya setengah, seperti itu. Dan yang keempat adalah kita akan kirim barangnya agar terjadinya atau terciptanya itu nanti kita bisa meminta. Setelah kita dikirim ini kita bisa meminta testimoni. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk saya. Partner siapa? Di sini untuk partner dari sayur leli yaitu mitra. Mitra ini siapa ya? Seseorang atau petani yang bekerja sama dengan petani. Misalkan kita nanti udah punya supplier, kita punya reseller ya, kita tulis saja supplier, terus reseller dan lain sebagainya. Terus karyawan kita. Dan yang terakhir kalau menurut saya yaitu mentor. Mentor siapa ya? Misalkan kalau kita berada di kampus pasti ya mungkin punya cutting atau satu angkatan kalian yang kalian percayai bisa memberi saran atau memberi tantangan tentang bisnis yang kalian jalankan. Kita lanjut ke key resource. Nah, ini tuh kuncinya. Berarti kalau kita udah ada key activity dan lain sebagainya, udah punya channel, jadi kita harus punya apa di sini kuncinya ya, kita punya akun. Dari setiap akun ini banyak ya, saya tulis dari channel ini WA kita. Kalau WA itu pakai berarti enggak, ini berarti yang jelas nomor telepon ya, nomor telepon terlebih dahulu dan HP. Ini adalah kuncinya. Kita punya akun Instagram, kita punya akun IG atau landing page, atau punya harus punya ini website. Nah, seperti ini teman-teman. Terus langkah atau akhirnya itu cost structure, kayak biaya-biaya yang digunakan ya. Pasti tuh kalau kita mau menjalankan itu kan pasti harus ada biaya-biaya ya. Kita kalau dari sayur leli sendiri itu pasti kalau mau iklan dan lain sebagainya, pertama kita butuh yang namanya wifi. Untuk menjalankan ini tadi kan kita butuh wifi. Terus yang ketiga kita butuh domain. Terus kita butuh hosting. Nah, kita itu di sini tuh udah pilah-pilah, ini mungkin berapa ratus ribu, yang ini tuh berapa ratus ribu, tapi per bulan ya ini teman-teman, atau per tahun juga mungkin bisa jauh lebih hemat. Terus menyiapkan dana untuk iklan, terus beli Instagram viral atau Instagram generation, itu juga banyak banget seperti itu. Nah, ini udah selesai dari customer service, customer relationship, channel, value preparation, key activities, key partner, key resource, cost structure, dan revenue stream. Nah, ini saya akan bawa terus ke sampai bisnis ini tuh benar-benar berjalan. Tapi ya ini berubah, ini tuh nanti akan berubah dengan beriringnya jalan, karena kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan atau apapun, kita bisa memperbaiki ini semua ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin lagi ingin merintis usaha, tetap semangat aja. Nah, ini akan saya ulang sebentar, cuman penjelasannya gitu. Jadi itu kita sebagai owner atau sebagai pendiri dari salah satu brand atau usaha, kita tahu nih, kita punya brand namanya sayur leli. Oke, sayur leli ini bergerak dalam bidang apa, jualan apa gitu. Ya udah, kita jualannya tentang seperti yang saya sebutkan, sayuran, buah, lauk, sembako dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah tahu, kita harus
tahu lagi langkah selanjutnya, yaitu kita mau jual ke siapa. Ya, di sini kan tadi udah saya jelaskan tentang customer segment. Di sini ada wanita, dia itu orang yang sibuk, entah mahasiswa, ibu rumah tangga, dokter, dosen, dan lain sebagainya. Ini dengan umur 18 sampai 55 tahun dan dia berada di daerah Surabaya. Lanjut, setelah kita tahu ini, kita tahu gitu customernya gimana sih caranya ini. Nah itu tuh gini ya, bikin WA, terus tips-tips, upload produk, promo dan lain sebagainya, terus channelnya, terus kelebihan atau kekurangan itu mungkin kita bisa lebih jelasnya lagi kayak halal, lalu apalagi ya, yang terakhir ini kita bisa kayak member. Lalu di sini ke aktivitas. Nah, di sini tuh kayak kontrol dan lain sebagainya. Kita itu testimoni bisa upload di story itu mungkin 3 kali sehari ya. Terus belanjanya itu mungkin 1 hari itu 2 kali karena kan mungkin orderan banyak. Terus pesanan itu kita harus packagingnya itu harus benar-benar rapi, teliti. Terus kirimnya itu harus benar-benar sampai tujuan yang tepat. Kita harus dokumentasi mungkin untuk testimoni seperti itu ya teman-teman. Untuk kayaknya ini kita daftar dulu akunnya agar bisa menjalankan channel. Lalu di sini ada partner. Tidak ada yang namanya usaha itu tidak punya kayak partner. Kenapa? Ya walaupun kamu jualannya sendiri, kayak sayur leli ini kan jualan sendiri ya, tetap aja butuh mitra. Kita dapat dari mana? Terus ini kan kalau supply dan lain sebagainya ini kan misalkan terjadi, ya udah gitu aja. Terus akhirnya sampai ini, nah kita tahu tuh nanti dari cost sama ini tuh nanti kita tahu gitu keuntungannya berapa. Jadi selesai, cukup sampai di sini. Mungkin buat teman-teman yang bingung boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya upload di grup tim kita. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.